Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eli Suparwatini, saya peserta pelatihan coding KKA. Di sini saya akan memaparkan intisari modul 3 yang berjudul konsep dasar kecerdasan artifisial. Adapun pemaparan ini mencakup 7 aspek. Pertama, pengertian kecerdasan artifisial. Yang kedua, karakter kecerdasan artifisial. Yang ketiga, perbandingan kecerdasan artifisial dengan manusia. Yang keempat, mesin cerdas dan non cerdas. Yang kelima, macam-macam kecerdasan artifisial. Yang keenam, limitasi kecerdasan artifisial. Yang ketujuh, etika kecerdasan artifisial. Secara praktis, kecerdasan artifisial dapat diartikan sebagai sistem yang memungkinkan komputer belajar dari data, mengenal pola, serta membuat prediksi atau keputusan secara mandiri. Yang kedua, karakteristik kecerdasan artifisial diantaranya. KA belajar dari data. Semakin banyak data yang kita berikan, maka akan semakin baik kemampuannya. Yang kedua, mampu beradaptasi dengan meningkatkan performa. Jika awalnya KA sering melakukan kesalahan, KA bisa memperbaiki dirinya sendiri dengan belajar dari kesalahan tersebut. Yang ketiga, bekerja berdasarkan algoritma dari model prediktif. KA bisa memprediksi sesuatu sebelum terjadi berdasarkan pola data yang telah dipelajarinya. Yang keempat, mampu mengenali pola dan membuat keputusan secara otomatis. KA tidak hanya melihat data, tetapi juga bisa menemukan pola yang tidak terlihat oleh manusia. Dari pola-pola tersebut, KA bisa juga mengambil keputusan secara otomatis. Yang ketiga, perbandingan kecerdasan artifisial dengan kecerdasan manusia. Yang pertama, tentu saja KA tidak memiliki perasaan. Sedangkan manusia memiliki perasaan, bisa berpikir sendiri dan memiliki kreativitas untuk berinovasi menciptakan ide baru. Yang kedua, KA belajar dari data dan program yang diberikan, sedangkan manusia tidak. Manusia bisa belajar banyak hal yang berbeda dan beradaptasi dengan lingkungan melalui interaksi sosial. Yang ketiga, KA hanya memahami hal yang ada dalam data, sedangkan manusia bisa memahami konteks yang lebih luas. Yang keempat, KA hanya bisa membuat keputusan berdasarkan angka dan pola, sedangkan manusia bisa membuat keputusan dengan pertimbangan emosi, nilai moral, dan etika. Yang keempat, mesin cerdas dan non cerdas. Sebuah mesin dapat dikategorikan cerdas jika memiliki kemampuan belajar dari pengalaman, menyesuaikan diri dan perubahan tanpa diprogram ulang, membuat keputusan sendiri berdasarkan data yang dikumpulkan. Perbedaan mesin cerdas dan non cerdas secara cara kerjanya. Mesin cerdas bisa bekerja dari pengalaman dan memperbaiki kinerjanya, sedangkan mesin non cerdas hanya bekerja sesuai instruksi yang sudah diprogramkan. Dalam aspek adaptasinya, mesin cerdas bisa menyesuaikan diri dengan kondisi baru tanpa perlu diperintah ulang, sedangkan mesin non cerdas tidak bisa menyesuaikan diri, hanya mengikuti pola tetap. Dalam aspek pengambilan keputusan, mesin cerdas bisa mengambil keputusan sendiri berdasarkan data, sedangkan mesin non cerdas memerlukan intervensi manusia untuk setiap keputusannya. Yang kelima, macam-macam kecerdasan artifisial diantaranya 1. Natural Language Processing atau pemrosesan bahasa, contohnya Other AI. Yang kedua, Speech Recognition atau pengenalan suara, contohnya Alibaba Cloud. Yang ketiga, Image Recognition atau Processing atau pengenalan dan pemrosesan gambar, contohnya Google Lens. Yang keempat, Autonomous Agent atau agen otonom, contohnya mobil Tesla. Yang kelima, Effect Detection atau deteksi afektif, contohnya Affectiva. Yang keenam, Data Mining for Prediction atau penambangan data untuk prediksi, contohnya Persis. Yang ketujuh, Kreativitas Artifisial atau KA Generatif, contohnya GPT-3. Cara kerja kecerdasan artifisial melalui IPO, yaitu Input, Proses, dan Output. Namun, selain semua kelebihan dan kegunaan KA, perlu kita ingat juga bahwa KA tidak selalu benar. Jika KA diberi data yang salah dan tidak cukup banyak, maka prediksinya juga bisa salah. Oleh karena itu, semakin banyak data yang digunakan akan melatih KA dan meningkatkan keakuratannya. Selanjutnya, limitasi kecerdasan artifisial. Meskipun kecerdasan artifisial telah berkembang pesat dan digunakan dalam berbagai bidang, teknologi ini masih memiliki banyak keterbatasan. Ketidakmampuannya untuk memiliki kreativitas sejati, perasaan, atau pemahaman kontekstual yang mendalam membuat kesalahan prediksi akibat keterbatasan data sangat bergantung pada data berkualitas tinggi. Yang ketujuh, etika kecerdasan artifisial. KA dapat membantu manusia, namun tentu manusia juga harus memiliki etika dalam menggunakan, karena tentu saja seperti kita ketahui, data pribadi kita harus terjaga dan jangan sampai bocor. Penyalahgunaan KA untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan moral ataupun untuk membuat berita-berita hoax. Berikut tantangan menggunakan KA. Selain aspek dan keamanan, literasi digital juga berperan penting dalam penggunaan KA yang bertanggung jawab. Pendidik dan peserta didik perlu memahami bagaimana teknologi ini bekerja, apa saja manfaatnya, serta risiko yang mungkin muncul.
Prinsip-prinsip penting dalam menggunakan KA secara bertanggung jawab yaitu 1. Transparansi, 2. Akuntabilitas, 3. Adil dan non-diskriminatif, yang keempat privasi. Jadi seperti yang kita ketahui, semakin kita memberikan data yang benar, semakin kita memberikan data yang akurat, maka KA akan menjadi semakin pintar dan semakin tepat prediksinya. Namun tentu dia hanyalah sebuah mesin yang kita berikan makanan data, dan juga kita harus bijak dalam menggunakannya. Demikian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.